Episode ini bakal banyak gua kegiatan di Jakarta dan teman-teman sudah sampai Jakarta. So welcome to Belakang Panggung episode 4. There's no good way. I'm chasing fire when I'm running after you. You, you got that something that I never wanna lose, lose. Yeah, it's like dancing when the song's already over. Moving without getting any closer. Yes, welcome back guys to Belakang Panggung episode 4. Gue sudah berada di Jakarta dan ada beberapa kegiatan yang buat gue lumayan seru. Jadi itu yang mau gue share kali ini. Dan buat lo yang baru join, Belakang Panggung adalah sebuah media gue untuk apa ya istilahnya, menjadi jurnal. Apa yang gue hadapin, apa yang gue lewatin, apa yang gue kerjain di luar kegiatan gue sebagai musisi. Nah itu dia. Jadi belakang panggungnya kayak apa gitu. Karena setiap apa yang lo lihat pasti selalu ada proses di belakangnya. Nah kira-kira gitu. Oke, jadi yang pertama adalah gue akhirnya berangkat dari Balikpapan. Berangkat terus nyampe bandara nggak telat, untungnya aman. Dan pada waktu proses check-in, gue seperti biasa mengajukan permohonan kepada mbak-mbak yang suka ada di tempat check-in. Gue bilang, biasanya gue ngomong ini, mbak tahu kan saya tinggi, boleh nggak saya dapat duduk di emergency? Itu biasanya gue gitu karena karena tinggi gue 185, jadi duduk di emergency itu menyenangkan. Nggak apa-apa deh, gue menjadi orang yang paling penting. Kalau terjadi skenario terburuk, nggak apa-apa deh gue. Tapi yang penting pada saat perjalanan enak, akhirnya gue bisa duduk di emergency. Kebetulan ada, cuman memang waktu itu gue duduknya di tengah. Nggak apa-apa lah. Ini kan habit nih, kalau duduk di tengah kan lo akhirnya dapet sandaran kanan kiri kan. Itu kayaknya normanya gitu. Kalau yang pojok, ya dia bisa nyender ke jendela, bisa lihat pemandangan. Yang sebelah kanan di bagian lorong, ya dia gampang kalau mau ke toilet. Jadi yang tengah nasibnya pasti dapat armrest kanan kiri. Sedap. Mestinya gitu harusnya. Kadang ada beberapa orang yang nggak ngerti. Orang udah tua-tua tuh biasanya nggak ngerti tuh. Udah gitu berangkat, nyampe lah gue di Jakarta. Dimana ibaratnya the land of opportunity kembali di Jakarta. Udah nyampe Jakarta, gue nggak banyak babi bu, gue langsung ngulik karena gue manggungnya kan Minggu, itu Jumat sih gue berangkat ke Jakarta tuh. Jadi udah gitu gue langsung ngulik karena emang keyboard kan di sini, bukan di Balikpapan. Jadi gue ngulik dulu segala macam, melancarin tipis-tipis, fingering tipis-tipis. Udah gitu gue istirahat, siapin alat yang mesti gue bawa besoknya, terus nyiapin bajunya apa segala macam gitu-gitu sendiri, mantap. Udah gitu besoknya gue berangkat pagi karena acaranya engagementnya siang. Jadi memang besoknya gue manggung di acara engagement party, tunangan, lamaran lah gitu kira-kira, yang diadain di sebuah resto di wilayah Jakarta Selatan. Gue berangkatnya pagi jam 7 kayaknya. Karena harus udah standby paling lambat setengah 10. Gue main jam 12. Karena mesti soundcheck, mesti setup dulu. Akhirnya gue berangkat pagi, mungkin setengah 7, gue lupa. Setengah 7, jam 7 deh. Berangkat pagi, naik motor, bawa gemblokan. Udah gitu jalan. Terus gue dikabarin bahwa jangan nyampe dulu katanya, karena ternyata ya lo tahu nih wilayahnya. Nah ini secara lokasi adanya di kayak cafe atau coffee shop gitu, bagus sih, premium banget. Adanya di daerah Senopati, tapi udah arah-arah ke Jalan Jenggala lah, nggak Senopati banget, udah Jalan Jenggala. Jadi pagi-pagi itu kan di situ kalau hari Minggu
CFD, banyak orang olahraga. Ternyata market paginya dia adalah orang-orang yang lagi pada istirahat olahraga. Jadi akhirnya kita jangan datang dulu, karena tempatnya juga nggak terlalu besar, jadi emang udah penuh dengan orang-orang. Jadi kayak kloternya dibagi sama tempatnya. Akhirnya gue kepikiran untuk datang ke tempat yang dulu sering banget gue datengin. Setiap hari zaman gue masih kerja di SCBD, karena dulu gue sempat ngantor di SCBD, menjadi salah satu bagian dari building manajemen gedung di situ. Setiap hari gue makan bubur yang legend yang lo pasti tahu, namanya bubur Senopati. Sampai gue kenal banget sama yang punya. Gue udah lama nggak kesini makan bubur bersama kawan lama. Kumaha bang, kenapa bang? Alhamdulillah Pak, saya Konten YouTube. oh iya. Tapi udah viral sih. Iya, udah viral emang. Udah lama nggak kesini bang ya? Iya, berapa tahun? Ada 3 tahun. Ada. Sekarang kan udah nggak ngantor di SCBD. Iya. Gini-gini dulu anak SCBD. Udah putih semua. Gokil, dari tadi dia nggak berhenti tuh. Bubur ayam Senopati guys, the legend. Mudah-mudahan cepet rame terus bang ya. Amin. Mantap. Ya. Akhirnya ke situ lagi, terus gue pesen dan emang rame banget sih, rame banget. Dulu kayaknya nggak seramai itu, karena gue terakhir makan di situ tahun 2000, mungkin 2017-an. 2017 lah ya, akhir. Karena gue kan selesai resign dari kantor di situ, gue 2018-an kayaknya. Ya kurang lebih 2018. Makan di situ, rasanya masih sama, gue seneng, gue flashback, nyenengin. FYI buburnya bukan bubur murah sih menurut gue, buburnya emang lumayan pricey, tapi rasanya enak banget, toppingnya banyak. Ini gue usul aja kalau makan di situ ya, bubur Senopati itu adanya di depannya fitness centernya Aderai, deretan Anomali Kopi sebelum belokan ke SCBD. Lo mesti cobain, enak banget. Dan usul gue pakai sambal yang banyak. Gue nggak tahu itu sambal kayak mungkin ada resepinya lagi, sambalnya enak banget. Jadi lo harus coba tuh makan di situ, enak. Udah itu udah mampir bubur ayam. Setelah itu baru gue langsung berangkat ke lokasi. Lokasinya namanya Nur Corner. Nanti gue cerita di belakang mana yang Nur Corner. Begitu gue datang, terus halo, terus temuin beberapa teman-teman karena ternyata tempatnya asik banget. Begitu udah sepi tuh kelihatan sangat cozy. Ya bikin acara buat kapasitas 50-100 sih. Intimate banget sih, cozy banget tempatnya. Udah, gue halo-halo ke teman-teman, gue setup dulu segala macam, gue prepare. Baru gue nemuin teman gue. Jadi seperti yang lo tahu mungkin di episode 3 yang ngajak gue namanya MC, yang namanya MC, yang ngajak gue MC namanya Deon. Sudah sampai di TKP, asik, gue konten dulu. Mas Deon, ini yang ngasih job nih. Saya ngasih job. Thank you Mas Yo, gue percaya kualitas lo. Pecah kita nih. Yang ngasih job. Seperti biasa kalau manggung harus pentingan dulu kecantikan. Gitu. Seru banget guys. Jadi main di sini. Nah, itu udah kelihatan luar biasa. Mantep. Mudah-mudahan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gaskan. Kita job mana aja ya kita garap. Gila, Pak. Sesuai kebutuhan. Ini jobnya ngeri, langsung cair loh, belum main udah langsung cair. Tuh, Itu langsung cair, belum main langsung cair. Lebih cepat daripada es langit berarti. Ada es langit tuh. Ini emang job bapak ini gila. Alhamdulillah. Job putra petir. Deon nih MC juga oke banget. Thank you Deon kalau lo nonton, terima kasih. Lo kalau bikin event lo panggil Deon. Kalau ada yang mau tahu nomornya Deon, nanti lo komen, nanti gue bales nomornya berapa. Deon lo thank you, udah inget gue diajak di situ. Terus prepare, bersih-bersih dulu, cuci muka dan lain-lain, baru gue set up, terus gue soundcheck tipis-tipis. Udah soundcheck, terus ditanya sama waiternya mau makan apa. Ada pilihannya, ada iga,
ada soto, nasi goreng, dan lain-lain lah. Ada pasta kalau nggak salah. Terus gue pilih yang gue suka, soto Betawi, karena santan. Udah, terus udah order, acaranya juga udah dimulai, karena gue mainnya setelah mereka prosesi acara. Udah order, terus gue makan, makanan datang. Udah, baru gue manggung. Terima kasih kau terima tunangan indah ini, bahagia meski mungkin tak sebebas merpati. Terima kasih kau terima tunangan indah ini, bahagia meski mungkin tak sebebas merpati. Bahagia meski mungkin tak sebebas kau yang ku cinta sepenuh hati, biar semua manusia jadi saksi nyata bahwa memilikimu adalah anugerah terindah untuk dirimu. Jangan abaikan duniaku, jangan remehkan perasaanku ini. Mungkin ku bukanlah yang terbaik, bahwa lupakan nyata yang tak bisa setelah beberapa lagu berjalan, kan gue main 2 jam nih, langsung nih running, karena ngiringin mereka ramah tamah apa segala macam. Terus ada juga yang request, ada yang nyanyi apa segala macam dari teman-teman si kliennya, namanya Mbak Safira. Thank you Mbak Safira, thank you Mas Habibi, selamat ya. Semoga lancar sampai hari H. Oke guys, sudah selesai. Ini yang berbahagia. Luar biasa, terima kasih. Thank you. Ya, mudah-mudahan sehat-sehat sampai hari H. Makin dekat hari H makin banyak berantemnya biasanya. Baik-baik terus. Baik-baik terus. Yang penting sehat Mas. Ya. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Ini juga yang ngajak nih. Thank you, Terima Mas. kasih. Thank you. Benar. Wah, gila. Terima kasih Kakak. Oh, ini IO yang bertugas juga nih. Tinggi banget ya Bang. Insyaallah. Ini juga yang ngurusin makan kita hari ini. Ngeri. Sip, luar biasa. Thank you guys. Nah, teman-teman itu juga pada mau nyanyi. Akhirnya kita ngiringin juga apa segala macam. Di beberapa lagu terakhir, mungkin 3 lagu terakhir, salah satu dari tuts keyboard gue tuh tiba-tiba dipencet nggak balik. Anjing, gue bilang ada-ada aja. Jadi tutsnya tuh trouble, kayaknya hammernya dipencet, mungkin ada yang copot dalamnya, terus dipencet tuh nggak balik. Jadi bunyinya cuma der gitu doang. Aduh. Udah, akhirnya mau nggak mau gue telepon, namanya Om Cecep. Om Cecep ini biasa orang untuk gue servis, reparasi keyboard apa segala macem. Bagus banget emang dia kerjanya, oke banget, cepet, telaten, teliti. Udah gitu dia terbuka.
even keyboardnya lo tinggal, dia tuh akan videoin prosesnya. Ini ya masalahnya ini segala macam ini. Very negotiable, very nice person. Namanya Om Cecep. Akhirnya gue bilang sama Cecep, Om kayaknya gue langsung aja nih nganterin. Udah gue ceritain masalahnya apa. Gue langsung aja nganterin keyboard ke rumah deh. Ya udah, aku di rumah nih. Ya udah. Terus gue ke rumahnya. Ya, memorinya habis. gue mesti udah ngomong banyak gue. Kacau deh. Oke, jadi gue lanjutin. Gue ke rumah Om Cecep, gue udah ceritain rumahnya di daerah Pesanggerahan. Udah gitu setelah gue kesana, enggak, tunggu dulu. Ini gara-gara gue udah ngomong banyak nih. Anjing banget. Jadi setelah gue ceritain ke Om Cecep, udah gitu setelah itu gue akan jalan ke sana. Nah, tapi sebelum itu, begitu gue lagi packing segala macam, pada layaknya abis manggung kan kita ngaso-ngaso dulu nih. Setelah ngaso-ngaso, di situ belakangan gue tahu bahwa tempat gue main, si Nur Corner ini dimiliki oleh istri dari Pak Sandiaga Uno. Namanya Bu Nur. Makanya namanya Nur Corner, gue baru ngeh. Iya juga ya. Kalau Pak Sandi suka bilang di sosmed, di TV, Bu Nur. Nah ini tempatnya ini. Bu Nur. Kecurigaan gue tuh udah dari awal, karena dari gue panggung, begitu gue minta air mineral, karena biasanya gue kalau manggung ada air mineral nih, gue suka bawa terus taruh di bawah. Di jeda lagu kalau gue seret, gue minum gitu. Merek si air mineralnya OKOC dong, itu bukti bahwa OKOC bukan hayalan belaka. Siapa ini yang bilang OKOC tidak ada? Ini OKOC itu. OKOC. Ternyata tempat gue main adalah kafe yang dimiliki oleh Pak Sandiaga Uno. Betul sekali. Jadi kita minumnya Produk asli dalam negeri. Asli dalam negeri, OKOC. Lanjut. Oh iya dong. Produk dalam negeri harus kita lestarikan. Kita harus, kalau nggak gitu kita kapan mau maju, brother. Ini tidak berbau Israel. Itu adalah OKOC nyata ada di dunia ini. Air mineral mereknya OKOC. Enak banget, air mineral seger juga sih. Nggak gimana sih, nggak ada rasa-rasa manis-manisnya. Enak lah pokoknya, air itu sedep. Tempatnya juga enak, jadi juga seru di situ. Orangnya juga baik-baik yang kerja di situ. Very nice deh. Udah gitu, terus balik, terus gue bawa servis keyboard ke Om Cecep. Om Cecep rumahnya di Pesanggerahan, tadi mungkin gue udah bilang. Gue emang setelah manggung, dari kemarinnya gue udah janjian sama sahabat gue, Renaldi, untuk nongkrong di coffee shop teman gue. Itu tempat biasa, kita emang tempat nongkrong di situ, kayak base camp anak-anak lah. Adanya di Bintaro Sektor 5. Jadi dari Pesanggerahan ke Bintaro kan nggak jauh. Adanya di Bintaro Sektor 5, namanya Semu Kopi. Lo mesti cobain ke situ. Semu Kopi itu punya teman gue, namanya Galang dan Seto. Kakak beradik yang sangat kompak sekali. Kalau dia nonton ketawa nih. Jadi Semu Kopi itu enak banget tempatnya. Gue di situ pasti selalu pesen ada kopi namanya Black Lagoon. Tapi gue biasanya menyebutnya dengan pantai. Kalau ke Semu Kopi guys, harus pesan ini. Apa namanya Lang? Black Lagoon. Pantai cinta. Pantai Cinta, a.k.a. Pantai Cinta. Ini enak sekali. Kopi hitam dengan nuansa rasa air kelapa. Aduh, seger guys. Seger. Nah, si pantai ini, Galang udah tahu tuh kalau gue datang, Bang, bisa kali dimainkan pantai gitu. Oh iya Bang, siap Bang. Gitu-gitu lah bercandaan gue sama dia biasanya. Udah datang. Jadi kopinya black coffee, cuma ada nuansa rasa coconut. Itu enak banget. Black coffee dan nuansa rasa coconut. Lo mesti cobain. Kalau lo nonton ini, lo belum gak kenal gue, tapi lo kepengen coba, please, lo datangin, namanya Semu Kopi, adanya di Bintaro Sektor 5. Lo mesti cobain tuh. Udah gitu nongkrong di situ, kebetulan
nggak tahu, tidak pernah terduga, kayaknya lagi full member, karena kan kita semua punya activity masing-masing ya. Jadi lagi full member tuh, tongkrongannya penuh tuh, lagi semua anak-anak yang gue kadang ketemu, kadang nggak, nongkrong, tumplek-blek semua. Jadi banyak banget yang akhirnya diobrolin, bercanda, kadang ngomongin si A, si B, si C, udah macem-macem deh. Seru banget, sangat menyenangkan sekali hari itu. Jadi gue juga happy banget. Ini ya makanya kita kan udah pada ada activity sendiri-sendiri ya. Jadi memang Semu Kopi ini kayaknya buat kita-kita nih, atau orang yang kadang-kadang baru join datang, entah dia tadinya customer situ, kenalan segala macam, karena kita emang welcome banget. Itu udah kayak creative hub nih si Semu Kopi ini, karena semua teman-teman gue itu kerjanya di industri yang saling berkaitan di dunia kreatif. Ada yang jadi musisi misalnya gue, ada yang kerja di agency ngurusin advertising, ada yang kerja di media, ada yang kerjanya otomotif, ada yang kerjanya jadi fotografer, videografer, udah macem-macem lah pokoknya. Ada yang kerja kuliner. Jadi mayoritas mungkin 80% isinya orang usaha. Jadi mereka berdikari gitu. Jadi bisa tukar-tukaran informasi, bahas apa yang lagi tren, bahas apa yang lagi seru, terus sekarang gimana update, tukeran kontak, tukeran prospek, wah macem-macem pokoknya. Seru banget. Dan lo sekali lagi lo cobain namanya Black Lagoon, si kopi pantai itu, aka kopi pantai. Lo mesti cobain itu. Udah nongkrong di situ gue dari jam 4 sore sampai jam, kayak gue pulang jam 11 malam. Oh malam banget pokoknya. Nggak bisa habis, padahal Galang biasanya tutupnya jam 10. Tapi banyak anak-anak buka terus aja, bikin apa segala macam gitu. Kayak seru banget lah pokoknya. Mantep. Gue sempet makan nasi goreng di situ, pesen ada deket situ juga enak. Udah setelah itu gue pulang, itu kan hari Minggu. Terus besokannya gue nggak kemana-mana, gue cuma potong rambut nih, gitu. Potong rambut aja di daerah, tunggu ya, gue potong rambut di daerah sini. Di barbershop daerah sini ada, daerah Tangerang. Bagus juga. Udah, tapi sorenya gue akhirnya dapet konfirmasi lanjutan dari waktu mungkin gue sempat cerita di di episode 3 bahwa ada salah satu SMA di Jakarta Selatan pengen minta dihandlein, diurusin eventnya dari sisi produksi sampai teknis dan pelaksanaan hari H untuk kayak semacam perpisahan wisudanya lah, seremonian lah gitu. Jadi seru-seruan mereka. Udah gitu akhirnya ngobrol, gue dipanggil untuk showing dan presentasi apa yang udah pernah gue bikin, apa yang udah pernah gue lewatin, terus siapa gue, terus idenya apa tentang mereka nanti, konsepnya, kebutuhannya, semua gue gambarin sedemikian rupa. Tapi sayangnya gue nggak bisa videoin karena ya namanya pertemuannya tertutup, jadi gue nggak bisa share dulu. Nanti aja kalau mungkin udah berlanjut, udah beneran ketok palu, baru mungkin gue share apa aja, ngapain aja dalam during persiapannya si event itu di episode berikutnya ya. Subscribe dulu lo. Udah, setelah itu gue balik. Kebetulan gue ketemunya malam, jadi udah tuh gak kemana-mana, gue pulang. Itu ketemunya di hari Rabu. Setelah hari Minggunya gue manggung. Terus hari Rabu udah. Terus besoknya gue juga gak kemana-mana di rumah. Nah ini yang lo mungkin gak pernah tahu. Jarang orang tahu bahwa gue suka masak. Setidaknya gue masak untuk apa yang gue makan. Macam-macam, kadang gue masak ikan tongkol balado. Yang pada waktu itu gue masak telur balado. Terus kadang gue masak telur barendo, tumis bayam, tumis kangkung. Oh macam-macam pokoknya. Apalagi tuh. Kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya masakan rumahan yang gue biasa masak. Karena emang gue suka masak. Jadi kadang-kadang gue masak sendiri. Cinta nggak sempat bikinnya apa segala macam. Masalah. Saya biasa hidup sendiri, anak kos, masak, makan sendiri. Nah, telur balado juga gue mau masak karena bumbunya udah disiapin nyokap. Jadi gue bangun tidur, nyokap udah nyiapin. Nanti masak ini aja nih, ini bumbunya disiapin. Ya, beres.
aman. Jadi mertua gue yang siapin, jadi dia udah siapin. Ini ada bawang nih, ini ada telur nih, bikin aja deh telur balado. Oh, boleh juga, nanti saya masak, aman mah. Gitu, udah. Terus gue kemana-mana, ya di rumah aja makan, sampai akhirnya gue bikin video ini besokannya. Udah guys, segitu aja paling yang bisa gue share. Mudah-mudahan sih banyak activity yang seru-seru lagi di episode-episode berikutnya. Jadi sekali lagi kalau lo mau mampir ke tongkrongan gue, namanya Semu Kopi di Bintaro Sektor 5. Searching aja Instagramnya. Kalau mau tanya alamatnya di mana, lo komen aja nanti gue bales. Udah itu aja. Sama tadi kalau lo mau tahu tempat servis keyboard, oke, Jakarta Selatan, daerah Pesanggerahan. Namanya Om Cecep. Nggak tahu Om Cecep pasang di Google atau nggak, gue nggak tahu deh. Tapi kalau lo juga mau tahu infonya, lo komen, nanti gue bales kontaknya, lo bisa ngubungi sendiri. Apapun sih dia bisa beresin deh. Mantep lah pokoknya. Recommended. Thank you guys. Sekian aja dari gue. Selamat berpuasa. Nah, selamat berpuasa karena guys, harusnya begitu gue bikin episode 5, udah puasa. Jadi gue mau ngucapin selamat berpuasa buat lo semua. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap seger, tetap bisa produktif, dan tetap cuan ya. Karena biasanya puasa kan activity jadi sedikit deh. Mudah-mudahan ada aja job kita. Oke, thank you guys. Bye-bye.